Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbunu Arif dari Forum News Network bersama dengan Bung Said Didu. Bang Said Didu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa yang kita perbincangkan dalam berbagai kesempatan ini akhirnya betul-betul terwujud juga ya, bahwa DPR dan pemerintah menyepakati bahwa PPN, pajak pertambahan nilai, ini akan dinaikkan oleh tahun depan 11% dan kemudian nanti secara bertahap setiap 2 tahun akan dinaikkan menjadi 12%. Gitu ya Bang Said Didu. Nah, kelihatannya nih kalau dari cara bertindak pemerintah ini kan dalam memperoleh pendapatan atau penerimaan pemerintah itu seperti orang berburu di kebun binatang gitu ya. Jadi yang sudah jelas ada ditembak ya itu tadi itu ditembak terus-menerus saja itu, dan dalam hal ini rakyat di dalam kebun binatang ini itu rakyat. Sementara usaha-usaha lain nggak kelihatan yang cukup signifikan, malah justru yang terjadi misalnya kita soroti berkali-kali PPNBM yang dibebaskan, kemudian sekarang teks amnesti dan lain-lain. Ini sebenarnya apa yang terjadi nih Bang Said itu? Saya kembali mengingatkan berkali-kali, walaupun selalu dibantah oleh mereka bahwa utang itu tidak masalah, itu selalu dibantah oleh mereka. Saya mulai dulu gambaran utang, terpaksa kita mulai lagi, Mas Hersi, supaya mengingatkan utang publik sekarang. Utang publik itu utang BUMN tambah utang pemerintah ditambah utang BI mungkin sudah mendekati 13.000 triliun. PDB kita mungkin sekitar 18.000 triliun, berarti sekitar 80% sudah utang kita. Nah, karena ini penting disebutkan supaya publik paham bahwa utang kita sudah sangat besar. Utang pemerintah itu akhir tahun sekarang kan sudah mendekati 6.700 triliun. Nah, perkiraan memang akhir tahun ini menjadi 7.000 triliun. 7.000 triliun itu peningkatan mulai dari sejak 2014 itu dari 2.700 triliun menjadi 7.000 triliun. Jadi lebih 4.000 triliun tambahannya. Nah, sementara penerimaan negara, gambarannya penerimaan negara hampir stagnan. Hampir stagnan itu hanya sekitar 1.500-1.600 triliun. Pajak stagnan 1.400-1.500 triliun. Nah, 1.200-1.300 triliun pajak. Nah, pajak ini, kita kaitkan terus membayar utangnya dari mana. Selalu dinyatakan para buzzer tuh ngapain saya ngomong tentang utang. Kan bukan rakyat yang bayar. Nah, perlu saya jelaskan bahwa pendapatan negara 1.200-1.400 triliun adalah uang rakyat. Itu harus rakyat paham. Bagi rakyat yang merasa tidak membayar, maka saya mengingatkan, pada saat Anda BBM naik, maka Anda berarti dipungut untuk membayar utang. Pada saat listrik naik, bahwa itu dipungut untuk membayar utang. Pada saat Anda beli rokok dan mahal, itu dipungut untuk bayar utang. Pada saat tol naik, itu dipungut untuk bayar utang. Pada saat Anda beli nanti, karena PPN naik, pajak pertambahan nilai naik, maka itu akan dipungut untuk bayar utang. Jadi semua kegiatan kenaikan harga yang terjadi adalah untuk membayar utang. Untuk meningkatkan pendapatan negara untuk membayar utang. Nah, bahayanya kalau dulu kita membayar pajak, maka kita akan mendapatkan perbaikan irigasi, perbaikan jalan, perbaikan gedung SD, penambahan puskesmas. Nah, kalau ini dipakai bayar utang. Nah, utang itu dipakai apa sebenarnya? Nah, di depan mata kita bahwa itu dipakai untuk proyek-proyek mercusuar yang tidak seluruh rakyat menikmati. Tol, bandara, pelabuhan. Nah, itu tidak semua menikmati, tapi semua rakyat membayar. Nah, yang menarik dari bahwa saya tidak bermimpi bahwa terlalu cepat rakyat ini terpaksa dibuka, dikorek dompetnya untuk menyelamatkan negara dari membayar utang. Jadi saya melihat sekarang bahwa sudah sampai titik bahwa hanya rakyat yang bisa, hanya dompet rakyat yang bisa menyelamatkan negara dari jebakan utang.
itu sudah terjadi. Jadi, nah terlalu cepat. Nah, jadi saya terlalu cepat. Pikiran saya utang itu awalnya dengan tambahan 4.000 triliun akan meningkatkan pendapatan rakyat, akan meningkatkan pendapatan negara, akan meningkatkan ekonomi, akan meningkatkan industri, akan meningkatkan jasa, sehingga pemerintah mendapatkan penghasilan negara dari peningkatan bukan dari dompet rakyat, tapi dari peningkatan ekonomi, sehingga terjadi PPH, pajak PPH karyawan, akan membuka lapangan kerja sehingga rakyat pemerintah mendapat pajak. Tapi ternyata utang ini tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi, tidak menyebabkan pertumbuhan industri, tidak menyebabkan penambahan perluasan lapangan kerja. Terus utang ini jadi apa? Ternyata malah pengangguran bertambah, industri tidak bertumbuh. Nah, yang menarik adalah utang ini juga ternyata bukan untuk menambah penguasaan negara terhadap sumber daya alam, karena malah mengundang investor-investor asing masuk mengambil sumber daya alam. Jadi utang ini untuk apa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan, sehingga menurut saya bahwa betul-betul utang ini sudah digunakan untuk hanya prestasi politik pencitraan yang ujungnya membebani dompet rakyat. Itu yang terjadi, itu Mas. Nah, ini kan kalau PPN alias pajak pertambahan nilai ini kan kayak semacam pajak sapu jagat ya. Orang kaya miskin itu kena semua kan ya, karena apapun dia beli barang, keperluan sehari-hari dan sebagainya itu kan dikenakan semua gitu. Apalagi kemudian pemerintah berencana akan menghapuskan NPWP tapi menggunakan NIK. Kalau dulu NPWP itu kan betul-betul hanya orang-orang yang mendaftar wajib pajak yang terdaftar punya nomor NPWP. Tapi kalau sekarang NIK ini semua dong, seluruh rakyat Indonesia kena semua itu. Jadi saya ingin menggambarkan waktu dalam ini bahwa PPN ini memang adalah pajak sapu jagat, tapi penderitaannya sangat berbeda antar kelas. Jadi saya kasih contoh begini. Seorang tukang beca membeli rokok, itu cukainya 35%. Seorang Saidido membeli rokok 35% juga. Tapi 35% dari pengeluaran tukang beca itu mungkin mengurangi satu potong ayam untuk ayam, mungkin mengurangi ayam menjadi tempe untuk makanan anaknya di rumah. Tapi bagi Saidido itu tidak mengurangi apa-apa. Nah, itu bahayanya PPN. Karena PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Ya bayangkan kalau itu naik semua, maka kenaikan 1% bagi rakyat itu sangat berat. Itu sangat berat bagi rakyat bawah. Jadi PPN itu meningkatkan penderitaan rakyat dan meningkatkan kemiskinan di rakyat paling bawah. Itulah bahayanya PPN. Nah, PPN juga sangat berbahaya, Mas Hersu. Karena di sini, saya kasih contoh PPN itu supaya rakyat paham. Anda beli kopi, kemudian Anda mengsangrai sendiri di rumah, maka itu kena PPN, tidak kena PPN. Tapi Anda beli kopi bubuk, maka sudah kena PPN. Anda beli kopi seduh di restoran yang ada, masa karena kena lagi PPN. Maaf, Anda makan di restoran, di kopi bubuk saset itu yang dijual, itu sudah kena PPN. Tapi Anda masuk ke restoran, maka kena lagi PPN di restoran. Maka Anda kena lagi pajak restoran 35%. Jadi bayangkan satu jenis kopi itu bisa 3 kali kena pajak. Nah, contoh lagi bagi karyawan, Mas Hersu, saya kasih contoh begini. Ini tadi pajak pertambahan nilai, itu bahayanya pajak pertambahan nilai karena bisa berkali-kali dipungut, padahal dari objek yang sama, hanya tempat yang berbeda, dan itu penderitaannya kepada rakyat yang bawah. Nah sekarang, kita dengar bahwa ini perluasan pajak juga, warteg akan dipajak, maka semua orang yang makan di warteg juga akan kena pajak. Maka bayangkan, Mas Hersu,
orang yang makan di warteg itu kan betul-betul pas-pasan uangnya. Kalau itu naik 10%, maka yang biasa makan telur akan menjadi makan tempe saja. Tempe juga kena PPN, maka mungkin saja itu adalah lalapnya yang diperbanyak dengan sambal. Itu yang kemungkinan terjadi. Jadi saya mengingatkan betul rakyat bahwa ternyata cepat sekali datang masa ini bahwa kita harus menderita demi membayar utang. Itu terlalu cepat. Ya, ya. Jadi ini naik gila-gilaan semua dipajakin ini gara-garanya karena pemerintah ingin bayar utang itu ya Bang Saidi ya. Ya saya pikir demikian Mas Hersu, karena pemerintah harus membayar utang tuh kira-kira 1.000 triliun per tahun. Maksudnya membayar utang pokok dan bunga. Sementara pendapatan hanya 1.300 triliun. Saya ingin menyatakan, kalau pemerintah nanti menyatakan ini dalam rangka meningkatkan tax ratio. Tax ratio kita itu kan sekitar 8%, negara lain 15-20%. Ingat, tax ratio itu bukan hanya dari pajak, tapi pendapatan negara lain dari dari sumber daya alam, dari kegiatan-kegiatan lain itu diperoleh bukan dari PPN. Jadi kan bukan dari PPN. Nah, yang menarik gitu. Jadi dan itu, nah tax ratio negara lain tinggi karena memang rakyat menikmati pajak. Kita kan tidak menikmati. Nah, coba di negara-negara manapun, sebagian besar itu adalah jalannya highway yang bagus, bukan tol. Highway itu adalah jalan kualitas tol tapi gratis. Kalau kita tidak ada jalan lagi yang tidak berbayar, coba Anda pakai Google Maps, kemanapun, kalau pasti jalan tercepat, pasti Anda dimasukkan masuk tol. Pasti Anda dimasukkan masuk tol karena jalan lain tidak diperhatikan lagi gitu. Nah, itulah dampak dari segalanya. Nah, coba lihat Mas, kenaikan tarif listrik yang kita sudah tidak tahu lagi kapan naiknya, tahu-tahu bayarnya naik. Kita nggak tahu lagi. Tapi itu karena untuk membayar utang PLN yang hampir 500 triliun. Jadi ini semua menjadi berat. Nah, tapi saya hanya mengingat, tolonglah rakyat ini jangan, ini negara ini tidak baik-baik saja. Tapi kalau Anda menyatakan terus saya tidak membayar pajak, betul. Tapi Anda membayar harga mahal, sekolah mahal, BBM mahal, listrik mahal, jalan tol mahal, beli ikan mahal, beras nanti akan mahal, semua menjadi mahal. Nah, cobalah bicara dengan akal sehatnya, jangan karena hanya menyatakan kalau saya bicara pasti salah, dan kalau itu hanya karena benci kepada pemerintah, bukan. Saya sayang kepada rakyat, berhentilah menambah beban rakyat. Itu permintaan dan harapan. Oke. Nah, kan sebenarnya bolak-balik di GitLab Forum ini kita juga bahas ya. Kalau kan orang bertanya, jangan hanya kritik dong, kasih solusi dong. Gitu kan selalu menyatakan begitu. Dan penyebabnya kan jelas ini. Ya, berhenti dulu dong terlalu membangun proyek yang mercusuar, yang ambisi gila-gilaan gitu kan. Itu sebenarnya sejak awal kita sampaikan begitu kan, Bang Saidi. Jadi kita utang itu adalah gunanya, menambah utang itu kan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, itu kan tujuannya, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau hanya membebani ekonomi, saya ulangi begini Mas Hersu, ada namanya istilah infrastruktur trap. Ada istilah itu. Infrastruktur ya? Ya, jebakan infrastruktur. Jebakan infrastruktur apabila dibangun tepat waktu dan tepat sasaran akan menjadi pemacu ekonomi. Tapi apabila dibangun tidak tepat dan tidak dilayakan menjadi beban ekonomi. Nah, beban ekonomi sekarang sudah terjadi karena infrastruktur tidak layak. Dibangun mercusuar, membebani utang, maka rakyat yang harus membayar ketidaklayakan tersebut. Nah, satu contoh lagi Mas Heru, saya tadi baca-baca tentang PPH. Yang selalu dibahas mereka itu adalah bahwa PPH itu berbeda dengan PPN. Nah, PPH itu adalah kalau orang bekerja, kalau PPN itu kalau orang belanja. Nah, ada yang menarik, Mas Hersu, sekarang PPH ini kalau kita lihat, saya baca, pajak penghasilan pribadi gitu ya. Ini kan sampai 60 juta, itu 5% bayar. 60 juta itu berarti gaji 5 juta.
Jadi setiap orang bergaji setahun ya Bang ya? Ya, setiap orang yang bergaji 5 juta sebulan, itu kena PPH 5%. 5 juta sebulan, kalau istrinya 1, anaknya 2, itu tidak cukup untuk hidup. Nggak cukup itu dengan nyicil rumah, nyicil apa, nggak cukup. Tapi langsung kena 5%. Kemudian, ya 5% kalau 5 juta gajinya. Nah sekarang, kalau 5 juta sampai 20 juta sebulan, itu PPH-nya naik 15%. Jadi Anda gajinya 6 juta, maka langsung diambil PPH 15% itu berarti 900.000 sebulan. Berarti Anda hanya menerima 5,1 juta. Nah, coba bayangkan beratnya itu. Nah, ini undang-undang pajak yang baru juga nih. Kemudian yang gaji 20 sampai 40 juta sebulan, 20 juta sampai bulan itu 25%. Gila, seperempatnya langsung. Nah, seperempatnya langsung. Jadi Anda bisa bayangkan kalau Anda menerima 20 juta sebulan, maka kena PPH itu seperempat, 4 juta. Jadi Anda hanya menerima 16 juta. Coba bayangkan rakyat. Nah, jadi tolong rakyat mendengarkan baik-baik. Tadi PPN Sabtu Jagat, ini saya membacakan PPH, pajak penghasilan. Kemudian 400 juta sampai 40 juta sampai 400 juta itu 30%. 30%. Jadi Anda yang bergaji 60 juta maka membayar 18 juta PPH sebulan. 18 juta sebulan. Nah, kemudian yang menarik Mas Hersu, yang bergaji penghasilan 5 miliar ke atas itu 35%. Coba bayangkan yang bergaji, ada orang berpenghasilan 1 triliun setahun. Nah, jadi yang 400 juta sebulan, 420 juta sebulan itu 35%. Ada orang 1 miliar setahun sebulan. Ada orang yang 1 miliar sebulan itu bayangkan yang berpenghasilan antara 40 juta 400 juta sebulan dengan yang tidak terbatas itu PPH-nya sama. Jadi menariknya adalah pembagian yang ke bawah itu rigid sekali, tapi setelah 5 miliar bebas. Setelah penghasilan 5 miliar setahun, 5 miliar setahun itu 400 juta sebulan. Jadi ini saya ini lobby apa yang terjadi sehingga kenapa yang 5 miliar itu dinaikkan juga kalau perlu ada sampai 50%. Yang berpenghasilan 1 triliun sebulan ya 50%, nggak apa-apa, ya kan? Begitu. Nah, itu Mas Hersul. Jadi saya terus terang agak kehilangan akal sehat saya melihat bahwa ternyata memang rakyat dengan DPR sudah ditempatkan pada posisi yang sebenarnya betul-betul disisihkan, tidak didengar suaranya sama sekali, dan penderitaannya akan makin terjadi karena demi beban utang. Ya. Nah, ini kan nanti berkaitan juga akan ada law enforcement ya, ada artinya tindakan-tindakan hukum kepada mereka-mereka yang dinilai melanggar ini kan. Dan ini implikasinya menjadi sangat serius kan. Nah, di negara-negara maju betul bahwa pajak itu tidak ada sama sekali ruang untuk pengampunan apapun sedikit pun. Tapi di Indonesia problemnya, pertanyaan saya Mas Hersu, pernah nggak Anda merasakan karena bayar pajak kemudahan yang dapat? Ya. Dapat kesehatan karena iuran BPJS. Kan? Saya belum pajak apa yang kita nikmati dengan pajak? Masukkan sekolah anak bayarnya mahal. Ya kan? Nah, katanya sekolah gratis, tapi kan mahal sekali. Jadi, nah itu pertanyaannya, kalau di negara lain sangat bisa menindak dengan hukum karena memang rakyat tuh menikmati pada saat pajak. Contoh saja, saat pandemi kemarin, teman-teman di Jepang itu 1 orang dapat 11 juta sebulan. Sebulan.
Tetap teman-teman di Australia itu dapat 6 juta per minggu. Per minggu, 24 juta sebulan. Per minggu. 8 juta sebulan. Nah, di sini dapat 300.000 sebulan. Nah, coba. Jadi apakah tidak pantas? Apakah mereka sangat memaklumi kalau bayar pajak karena pada saat menghadapi masalah dia mendapatkan. Nah, di kita nggak mendapatkan rumah sakit aja susahnya nggak minta ampun. Ya kan? Itu gambarannya. Jadi jangan menganggap terus bahwa negara lain juga pajaknya tinggi dan tegas, betul, tapi negara lain tidak mengkorupsi pajaknya. Ya. Oke. Dan semua kembalikan kepada rakyat. Betul. Ya. Jadi sudah terbayang ya ke depan seperti apa kehidupan kita ya dengan aturan-aturan baru perpajakan ini ya. Saya tidak membayangkan rakyat seperti apa ke depan. Karena semua itu kena pajak, kena masalah. Coba mungkin nanti demo peternak ayam akan semakin tinggi, kemudian penjual cabai karena akan kena pajak, itu semua akan menjadi masalah. Dan ingat Mas Hersu, pemungutan pajak yang besar itu pasti menekan pendapatan orang yang paling lemah. Itu prinsip. Oke. Ya, Oke. Ya, dan itu juga angka pertumbuhan ekonomi kita juga akan tertekan juga ya, dan itu belakang kemudian pemerintah juga akan kesulitan lagi mendapatkan pajakan, jadi seperti kayak lingkaran setan sebenarnya kan jadinya. Dan sebenarnya saya tuh nggak heran sama sekali kenapa tidak ada langkah-langkah, saya kasih tahu aja lah, mengejar pajak-pajak. Bekas-bekas pejabat itu banyak sekali yang punya kebun sawit bukan atas nama dia. Banyak, paham saya. Banyak yang punya luas tambang bukan atas nama dia. Nah, kenapa investor-investor asing itu dikasih karpet merah tidak bayar pajak untuk menguasai sumber daya alam? Boleh tidak bayar pajak, tapi kasih target lapangan kerja harus terbuka sekian. Dan pertumbuhan ekonomi pertumbuhan regional harus naik sekian, baru bebaskan pajak. Ini tidak ada target apapun, jadi tidak ada target apapun bagi negara gitu. Nah, tapi itu dilakukan terus. Jadi saya nggak tahu apakah saya terlalu bodoh gitu, atau saya terlalu sensitif, atau saya terlalu mikirkan rakyat gitu loh. Terus saya nggak tahu, saya bingung. Oke, ini kita mesti kayak seperti Ebit gitu, tanya pada rumput yang bergoyang nih kelihatannya, karena kita udah susah mau bertanya ke mana-mana. Tapi kayaknya rumput pun sudah malas bergoyang karena melihat penderitaan orang yang melihatnya itu sudah malas juga bergoyang gitu. Iya. Oke, Bang Said Didu, kita bisa bayangkan bahwa hidup akan semakin sulit ya di masa datang. Terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.